Bab 98. Pengantar medan pertempuran asing. Semua pembudidaya Naschen Sol yang kuat terbang menuju menara surga. Jauh di dalam gua sekte mayat, mata Yezizai berbinar saat dia menghilang dari ruangan dan dengan cepat berteleportasi. Sebelum dia pergi, dia menggunakan giok hijaunya untuk mengirimkan perintah kepada setiap murid sekte mayat. Aku akan keluar selama beberapa hari. Buka formasi pertahanan dan bunuh siapa saja yang berani pergi. Leluhur keluarga Teng, Teng Huayuan, sedang berkultivasi di dalam rumah leluhur keluarga Teng ketika awan berwarna pelangi muncul. Matanya berbinar dan keraguan muncul di matanya. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan giok transmisi suara dan pergi. Adegan yang sama terjadi di berbagai sekte besar di seluruh Zhao. Dari area Zhao, semua jejak cahaya berkumpul di Menara Surga. Menara Surga adalah simbol negara yang merupakan bagian dari persatuan kultivasi. Ketika suatu negara bergabung, Union mengirim seseorang untuk membangun menara. Seorang utusan tinggal di dalam Menara Surga. Utusan ini tidak mencampuri urusan negara tempat mereka berada dan hanya keluar untuk menyelesaikan masalah besar. Punanzi adalah kultivator Naschen Sol pertama yang mencapai Menara Surga. Lagi pula, dia adalah kultivator Naschen Sol terakhir yang tersisa dari 500 tahun yang lalu. Tingkat kultivasinya sudah tahap pertengahan Naschen Sol dan dia hanya selangkah lagi dari tahap akhir Naschen Sol. Seiring dengan pengalaman yang dia dapatkan dari medan pertempuran asing, dia memegang teguh posisi kultivator paling kuat di Zhao. Dia mengenakan jubah abu-abu saat dia muncul di dasar Menara Surga. Melihat Menara Surga, menara berbentuk segi 8 itu mencapai langit. Ada semburan cahaya yang datang dari menara, membuatnya terlihat sangat misterius. Punanzi menatap Menara Surga dengan rasa takut yang masih tersisa di matanya. Ini adalah kedua kalinya dia berada di sini. Pertama kali adalah 500 tahun yang lalu, ketika semua 23 kultivator Naschen Sol dari Zhao dipaksa oleh negara peringkat 4 untuk memasuki medan pertempuran asing. 500 tahun kemudian, dia adalah satu-satunya orang yang kembali. Punanzi bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan selama 500 tahun ini. Ada beberapa pertempuran besar setiap hari dan hidup dan mati diputuskan dalam sekejap. Selama 500 tahun ini dia melihat banyak pembudidaya yang kuat. Para pembudidaya yang kuat ini hanya perlu menggerakkan jari mereka untuk membunuhnya. Salah satu kultivator Naschen Sol dari Zhao, leluhur dari sekte Heng Yue, Punanzi secara pribadi melihatnya ditelan utuh oleh seorang kultivator yang tampak sangat biasa. Semakin banyak Punanzi melihat, semakin dia menjadi takut, dan semakin takut dia, semakin dia ingin menembus tahap Naschen Sol. Dalam 500 tahun di medan pertempuran asing itu, dia mengetahui bahwa di luar tahap pemutusan roh, ada tahap transformasi jiwa. Dengan perasaan campur aduk, dia membungkuk ke arah Menara Surga dan berkata, "Utusan, Punanzi Sekte Suandao ada di sini." Punanzi, kamu dan aku bisa dianggap sebagai kenalan lama. Tidak perlu terlalu formal. Suara hangat datang dari menara, diikuti oleh seorang lelaki tua. Pria tua ini agak bulat, agak jelek, dan mengenakan jubah hijau yang menonjolkan perutnya yang bundar, membuatnya terlihat lucu. Tapi Punanzi tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan tas pegangan. Dia menyerahkannya kepada lelaki tua itu dan berkata, "Tuan utusan, ini adalah beberapa bahan yang telah saya kumpulkan sejak saya kembali."
Beberapa di antaranya adalah materi yang Anda minta. Pria tua gemuk itu menyipitkan matanya dan tertawa. Dia menerima tas itu bahkan tanpa melihatnya dan menyimpannya sambil berkata, "Punanzi, kamu adalah kultivator Nas Chainsaw pertama dari Zhao yang berhasil kembali dari medan pertempuran asing sejak aku menjadi utusan Zhao. Saya telah mengirimkan semua informasi Anda ke sekte saya. Mereka telah mengirim kabar bahwa jika Anda berhasil menembus tahap akhir Nas Chainsaw dalam 100 tahun, maka mereka akan melanggar peraturan dan menerima Anda sebagai murid kehormatan." Punanzi mengungkapkan ekspresi ekstasi dan mengangguk. Saat keduanya berbicara, dua seberkas cahaya tiba, mendarat di area terbuka. Seorang pria dan wanita ada di dalamnya. Pria itu tampak berusia sekitar 30 tahun. Dia sangat tampan dengan cara yang jahat. Ketika dia melihat lelaki tua gendut itu, dia dengan cepat dan dengan hormat berkata, "Chen Huan dari Sekte He Huan menyapa utusan Tuan." Wanita itu sangat cantik. Dia menatap lelaki tua gendut itu dan dengan hormat berkata, "Chen Yan dari Sekte He Huan menyapa utusan Tuan." Utusan gendut itu mengangguk dan tidak lagi memperhatikan mereka saat dia mulai mengobrol dengan Punanzi. Dari pandangannya, hanya Punanzi yang hampir tidak berhak berbicara dengannya. Tak lama kemudian, lebih dari 10 orang datang, termasuk Teng Huayuan. Yang terakhir tiba adalah Ye Zisai. Saat dia memasuki menara, pembawa pesan gendut itu menghembuskan napas dengan lembut. Dia menatap Ye Zisai dan tersenyum tipis. Ketika semua pembudidaya Nas Chainsaw tiba, awan berwarna pelangi menjadi lebih padat di langit. Ekspresi utusan gendut itu menjadi serius saat dia membentuk beberapa segel dan menembakkannya ke langit. Tak lama kemudian, awan mulai bergerak dan seberkas cahaya merah mendarat dari langit ke menara surga. Segera, 6 warna pelangi lainnya mendarat di menara surga juga. Setelah menara surga menyerap 7 sinar cahaya, itu berguncang dan sebuah cincin cahaya berdiameter puluhan meter muncul dari puncak menara. Cincin cahaya melesat ke langit, membentuk lubang hitam. Cincin petir putih mengelilingi lubang hitam. Mendongak, orang bisa melihat gelombang energi menyebar dengan pilar cahaya sebagai pusatnya. Awan meleleh seperti air panas yang dituangkan di atas salju. Hembusan angin muncul dari pilar cahaya. Hembusan angin mengenai pakaian semua orang, membuat suara letupan. Sebagian besar orang yang hadir adalah pembudidaya Nas Chainsaw tahap awal. Semuanya mundur beberapa langkah di bawah angin. Hanya 4 orang yang menahan angin dan tidak mundur. Keempat orang ini adalah Punanzi, Ye Zisai, seorang kultivator berambut putih dari Sekte Piao Miao, dan seorang lelaki tua kurus dari Sekte Tiandao. Ekspresi pembawa pesan gendut itu menjadi sangat serius. Dia terbang ke udara dan dengan hormat berteriak, "Moderator negara peringkat 3 Silinyi menyambut kedatangan utusan Serikat Kultivasi." Kepala besar muncul dari lubang hitam dan dengan dingin menatap semua orang. Termasuk 4 yang tidak mundur. Semua pembudidaya Nas Chainsaw di sini merasa seolah-olah Nas Chainsaw mereka akan runtuh di bawah tatapan itu. Mereka sama sekali tidak meragukan bahwa jika orang di dalam lubang hitam menatap mereka lebih lama lagi, Nas Chainsaw mereka tidak akan mampu menahan tekanan dan meledak. Punanzi adalah yang pertama pulih. Wajahnya pucat. Dia mengenali sosok ini dengan sangat jelas. Itu adalah ahli dari keluarga iblis raksasa dari medan pertempuran asing. Keluarga pembudidaya ini berkultivasi dengan melahap pembudidaya lain.
Nenek moyang Sekte Heng Yue ditelan oleh anggota keluarga iblis raksasa bahkan sebelum mereka mengungkapkan wujud aslinya. Tatapan raksasa itu mendarat di Linyi dan ekspresinya menjadi sedikit lebih lembut, tetapi dia dengan tidak sabar berkata, daerah terpencil ini hampir tidak memiliki energi spiritual sama sekali. Jika bukan karena perjanjian sialan itu, aku bisa menyedot semua energi spiritual dari sini dalam satu tarikan napas. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Medan pertempuran asing akan terbuka dalam 5 bulan. Kalian dari Zhao bertanggung jawab atas area seluas 100.000 km persegi 58 derajat utara pintu masuk. Ada 7 token di sana. Aturan yang sama seperti biasa, 4 di antaranya harus dipatahkan. Hanya paling banyak 3 sekte yang diizinkan masuk. Jika lebih dari 3 token tersisa setelah 5 bulan, negara Zhao akan kehilangan haknya untuk berpartisipasi. Dengan itu, raksasa itu membuka mulutnya dan 7 sinar cahaya terbang keluar darinya, mendarat di tanah dan memperlihatkan 7 token. Setelah selesai, kepala raksasa itu masuk kembali ke dalam lubang hitam, tetapi kepalanya tiba-tiba menyembul keluar dan dia berteriak, jika kamu menemukan manik seperti ini di medan perang asing, kamu harus segera menyerahkannya, akan diberi hadiah harta sihir tingkat transformasi jiwa. Sekte mereka akan diberi hadiah 10 zombie tahap pemutusan roh, dan negara mereka akan dinaikkan 1 peringkat. Tapi jika ada yang berani menyimpannya untuk diri mereka sendiri, seluruh negara mereka akan musnah. Linyi, ini adalah pesan yang dikirim oleh petinggi dari Susaku. Anda akan menerima pesan dalam beberapa hari. Dengan itu, matanya berbinar dan awan di langit bergerak membentuk sebuah gambar. Gambar itu adalah manik-manik dengan beberapa awan terukir di atasnya. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan segera menyadari bahwa itu adalah manik-manik yang dia simpan di dekat dadanya. Dengan itu, raksasa itu bergumam beberapa kali dan kemudian sebuah tangan raksasa keluar dari lubang hitam dan meraih pilar cahaya di puncak menara surga. Dia mengocoknya beberapa kali dan berkata, Linyi, saya mengambil harta magis 7 warna ini. Aku tidak bisa datang ke sini begitu saja. Setelah gemuruh besar, pilar cahaya ditarik ke dalam lubang hitam dan menghilang bersamanya. Awan berwarna pelangi di langit tersebar dan tekanan besar yang menutupi Zhao menghilang. Wajah utusan gendut itu menjadi jelek. Dia mendengus dingin saat dia melambaikan lengan bajunya dan memasuki menara. Dari menara terdengar suaranya yang suram. Aturan lama yang sama, formasi inti dan kultivator Nas Chen Sol tidak diizinkan untuk bergabung. Bawa pembudidaya pendirian yayasan Anda. Mereka adalah kekuatan tempur utama Anda. Semua orang, kembali. Pertempuran akan dimulai dalam 3 hari. 7 ortodoks dan sekte setan mengambil token mereka. Mereka saling memandang dan pergi tanpa sepatah kata pun. Satu-satunya bagian yang menarik adalah bahwa para pembudidaya Nas Chen Sol dari 3 sekte ortodoks semuanya pergi ke arah yang sama. Pria tua kurus sekte Tian Dao dengan kejam memandangi 3 orang yang pergi dan berkata, rekan-rekan pembudidaya, bagaimana kalau kalian semua datang ke tempatku sebentar? Bab 99. Manik batu berubah. Adapun Wang Lin, setelah tekanan menghilang, ekspresinya menjadi gelap. Ye Zizai telah pergi saat tekanan muncul. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sini, pikirnya. Meskipun Ye Zizai telah pergi, sekte mayat bahkan lebih waspada saat ini. Setelah memikirkannya,
Wang Lin berpikir bahwa ini mungkin bukan kesempatan yang baik, jadi dia menyebarkan indera ketuhanannya. Tapi saat perasaan sucinya menyentuh dinding, itu diblokir. Hanya lubang di dinding yang tidak menghalanginya. Tapi lubang itu diisi dengan energi yin dan sangat dalam. Bahkan setelah Wang Lin masuk lebih dari 100 meter ke dalam lubang, dia masih belum menemukan sesuatu yang aneh. Namun, energi yin menjadi lebih kuat, sampai pada titik di mana indera ketuhanannya tidak dapat menahannya lagi dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Dia merenung sejenak. Dia tidak bertindak gegabah dan pertama-tama menarik akal ilahinya. Dia menenangkan hatinya, lalu membentuk beberapa segel saat semua energi spiritual di tubuhnya mulai bekerja. Kemudian, lapisan cahaya biru tua muncul di tubuhnya. Setelah cahaya muncul, itu membentuk pusaran air yang menyedot semua gas putih. Semua murid yang berkultivasi di dalam sekte mayat baru saja pulih dari tekanan. Mereka semua kaget karena mereka bisa dengan jelas merasakan energi yin menurun sementara Wang Lin berkultivasi. Karena energi yin berasal dari tempat misterius jauh di bawah tanah, mereka semua sangat terkejut. Ketika Wang Lin melihat aliran energi yin yang tak ada habisnya datang, dia dengan cepat berhenti menyerapnya dan mulai mencerna energi yin di tubuhnya. Saat dia berkultivasi, dia tiba-tiba merasakan area tempat dia memegang manik itu menjadi dingin. Dia dengan cepat mengeluarkan manik-manik itu dan menemukan bahwa tetesan cairan yang tak terhitung jumlahnya telah terkumpul di atasnya. Wang Lin langsung terkejut. Harus dikatakan bahwa satu-satunya kelemahan manik penentang surga adalah tidak ada energi spiritual di dalamnya, jadi dia harus meminum cairan roh untuk terus berkultivasi di dalamnya. Tapi efek dari air roh berkurang dengan penggunaan. Hanya air roh dari embun yang mempertahankan keefektifannya. Tapi mengumpulkan embun terlalu lambat. Itu sebabnya dia tidak banyak berlatih di dalam manik setelah dia mulai mengolah metode kenaikan dunia bawah. Namun, dia masih mengumpulkan embun untuk digunakan sesekali. Sekarang, untuk beberapa alasan aneh, manik penentang surga tiba-tiba menghasilkan cairan sebanyak ini. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa cairan roh mengandung energi yin dan jumlah kekuatan spiritual tidak kurang dari cairan roh yang dibuat dengan embun. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tanpa sepatah kata pun, dia mulai mengumpulkan cairan itu. Setelah dia selesai mengumpulkan semua cairan, matanya berbinar saat dia mulai mengolah energi yin lagi. Segera, gas putih muncul. Kali ini, dia menjaga indera ketuhanannya pada manik batu dan memperhatikan bahwa beberapa gas putih memasuki manik batu, menyebabkan beberapa tetes cairan muncul di atasnya. Wang Lin mengungkapkan ekspresi gembira. Begitu saja, dia mengumpulkan labu berisi cairan roh. Labu telah benar-benar berubah warna. Sekarang biru tua yang memancarkan cahaya hantu. Bahkan ketika Wang Lin menyentuhnya, dia merasa agak kedinginan. Jika orang lain menyentuhnya, kontak sesaat saja akan memungkinkan energi yin menyerang tubuh mereka dan membekukan darah, otot, dan tulang mereka. Dia dengan hati-hati memasukkan labu itu ke dalam tasnya. Saat dia mengeluarkan labu lain, tatapannya tiba-tiba terkunci pada manik batu. Awalnya hanya ada satu daun pada manik batu, tapi sekarang ada daun kedua yang simetris dengan daun pertama. Mata Wang Lin berbinar. Menurut Situnan, manik itu dibutuhkan untuk menyerap 5 unsur logam, kayu, air, api, dan tanah. Hanya setelah itu manik akan benar-benar dibuka dan mengakui pemiliknya.
Elemen air sudah penuh, itulah sebabnya awan di Manik menghilang. Daun menunjukkan bahwa ia membutuhkan elemen kayu. Namun material elemen kayu sulit ditemukan. Ketika Wang Lin memeriksa pasar di kota keluarga Teng, dia menemukan beberapa, tetapi harganya sangat tinggi. Dan dia tidak tahu bagaimana membuat Manik menyerapnya atau bahkan jika bahan itu cukup untuk melengkapi Manik, jadi dia menyerah. Tapi melihatnya sekarang, ada daun ekstra di Manik itu. Ini menyebabkan Wang Lin berpikir keras. Setelah dengan hati-hati melihat Manik itu untuk waktu yang lama, mata Wang Lin berbinar. Dia tidak lagi terburu-buru untuk pergi, setidaknya sampai Manik itu selesai berevolusi atau sampai dia mengetahui rahasia Manik itu. Tapi masih ada hal-hal yang perlu dilakukan. Wang Lin menyingkirkan manik-manik batu itu dan tangannya membentuk segel yang menembakkan seberkas cahaya biru ke arah dinding. Saat cahaya biru menghantam dinding, dinding itu tampak meleleh. Sebuah lubang terbuka di dalam gua. Wang Lin melewati lubang dan mengikuti rute yang direncanakan semula. Terowongan itu tidak panjang, jadi tidak butuh banyak waktu baginya untuk mencapai gua lainnya. Saat dia keluar dari terowongan, dia tiba-tiba berhenti saat melihat Murong duduk di sana, bersila. Murong menatap Wang Lin dan berkata, "Leluhur, tolong kembali." Nenek moyang pertama meninggalkan perintah yang menyatakan bahwa tidak ada yang boleh meninggalkan gua pribadinya. "Leluhur, tolong jangan mempersulit saya." Tatapan Wang Lin menyapu ruangan saat dia mengangguk dan mundur beberapa langkah. Dia berbalik dan kembali ke guanya sendiri ketika dia berpikir bahwa situasinya telah berubah. Wang Lin mengerti bahwa sekte mayat memiliki aturan yang ketat, tetapi tidak peduli seberapa ketatnya mereka, tidak perlu menempatkan ahli pendirian yayasan tingkat menengah di luar kamarnya. Sebelumnya, ketika dia tiba, dia ingat dengan jelas bahwa orang di ruangan itu adalah murid kondensasi kilapisan ke-13. Memikirkan hal ini, Wang Lin pergi ke pintu keluar lain di dalam guanya sendiri. Setelah beberapa saat, dia keluar dari terowongan menuju gua yang lebih kecil. Tapi baru saja dia mengambil beberapa langkah, dia segera berhenti. Di lantai gua duduk seorang pemuda berpakaian hitam. Dia dengan dingin menatap Wang Lin tanpa sepatah kata pun dan di belakangnya ada peti mati hijau. Penggarap pendirian yayasan tahap menengah lainnya. Murid Wang Lin menyusut saat dia mundur dan pergi. Tidak sampai dia melangkah sangat jauh, indera ilahi pemuda itu akhirnya berhenti mengunci dirinya. Maka, Wang Lin memeriksa semua 11 terowongan yang terhubung ke guanya. Selain dari 5 yang disegel, 6 lainnya semuanya memiliki pembudidaya yayasan pendirian yang menjaga gua, dan salah satu dari mereka bahkan memiliki pembudidaya yayasan pendirian tahap akhir. Wang Lin kembali ke guanya dengan berat hati. Dia duduk dan mulai merenung. Semua ini jelas bukan kebetulan. Tidak sulit untuk menebak bahwa ini diatur oleh Ye Zizai untuk mencegah Wang Lin pergi. Wang Lin mengerutkan kening. Dari 6 orang, selain satu kultivator yayasan pendirian tahap akhir, Wang Lin yakin bahwa dia bisa mengalahkan mereka bahkan jika mereka memiliki boneka mayat. Tapi ini hanya lapisan pertama gua. Dalam perjalanan ke sini, ada lebih dari 30 gua. Akibatnya, dia tidak dapat pergi dalam waktu singkat, jadi bahkan sebelum dia dapat mencapai gua terakhir, dia akan dihentikan oleh kultivator pendirian yayasan tahap akhir, atau bahkan kultivator formasi inti dari sekte mayat. Wang Lin tidak bisa menahan senyum. Dia berharap si Tunan sudah bangun sekarang.
Jika si Tunan sudah bangun, akan lebih mudah untuk pergi dengan memanfaatkan pengalaman si Tunan. Wang Lin memanggil si Tunan beberapa kali di dalam manik, tetapi menyerah setelah tidak mendapat tanggapan. Tapi Wang Lin tahu bahwa jika dia ingin meninggalkan tempat ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan dalam waktu singkat. Tindakannya sebelumnya hanya untuk memeriksa situasi. Kedua tangannya membentuk segel dan menutup gua. Dia mulai mengolah energi yin sekali lagi. Dia tidak hanya memiliki manik-manik, tetapi indera ilahi juga memasuki lubang di dinding. Wang Lin tidak membagi divine sense-nya, tetapi memindahkan semuanya sebagai satu ke dalam salah satu lubang kecil. Akibatnya, jangkauan indera ketuhanannya meningkat pesat. Awalnya, dengan indera ketuhanannya, jangkauannya adalah 1 kilometer, tetapi gangguan dari dinding gua sangat kuat, sehingga terperangkap di dalam gua. Saat Wang Lin berkultivasi, gas putih dengan cepat berkumpul ke arahnya. Indera ketuhanannya seperti benang tipis yang melewati terowongan di dinding. Meskipun terowongannya sangat panjang, kerumitannya bahkan lebih menakjubkan. Segera, dia tiba di tempat terjauh yang pernah dia selidiki, yaitu sekitar 100 meter dari gua Wang Lin. Setelah perasaan ilahinya sampai di sana, menjadi sulit untuk melangkah lebih jauh karena gelombang energi yin mengalir ke depan. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin mengembangkan metode kenaikan dunia bawah, yang membuatnya sangat kebal terhadap energi yin, perasaan ketuhanannya akan runtuh di bawah satu gelombang energi yin ini. Namun demikian, kecepatan yang dia selidiki telah melambat banyak. Setelah waktu yang tidak diketahui, indera ilahinya telah mencapai 300 meter ke dalam terowongan. Gas putih yang mengalir deras ke arahnya datang bergelombang hingga hampir membentuk tembok yang menghalangi jalannya. Wang Lin mengatupkan giginya dan menghancurkan dinding ini dengan perasaan ilahi. Adegan di depannya menyebabkan Wang Lin yang duduk di sana berkultivasi dengan mata tertutup untuk membuka matanya. Bab 100. Menyempurnakan sarung pedang. Ini adalah gua yang sangat besar dengan lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya di dindingnya. Perasaan ilahi Wang Lin keluar dari salah satu lubang kecil itu. Di tengah ruangan ada peti mati besar. Peti mati ini terlihat sangat normal. Faktanya, bahkan tidak ada dekorasi sama sekali, tetapi gelombang energi yin yang kuat dilepaskan dari peti mati. Energi yin berubah menjadi gas putih yang tersedot ke dalam lubang yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin ragu-ragu dan mengamati peti mati itu sebentar. Kemudian, dia mencoba untuk memeriksanya dengan perasaan sucinya dan, yang mengejutkan, dia masuk tanpa perlawanan. Peti mati itu benar-benar kosong kecuali lubang besar. Energi yin keluar dari lubang ini. Energi yin sangat padat. Gelombang energi yin mencegah perasaan ilahi Wang Lin untuk melihatnya. Di guanya sendiri, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya yang ditentukan. Untuk mencari tahu dari mana energi yin ini berasal dan mengapa manik itu bisa menyerap energi yin ini, dia mengeluarkan labu dari tasnya dan meneguknya tanpa ragu-ragu. Bahkan dengan kondisi fisik Wang Lin saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia dengan cepat kehilangan kesadaran dan tubuhnya menjadi mati rasa. Wang Lin tidak membuang waktu dan dengan cepat mengedarkan energi spiritual di tubuhnya untuk menyerap energi yin. Saat dia menyerap energi yin, indera ketuhanannya menjadi lebih kuat. Dengan aliran energi yang konstan, indera ketuhanannya masuk ke dalam lubang di peti mati. Indera ketuhanannya berjuang di dalam lubang dan berkali-kali energi yin hampir menyebarkan indera ketuhanannya.
Ketika dia turun sekitar 400 meter, energi yin membentuk dinding. Wang Lin mengatupkan giginya dan meneguk cairan roh yin. Dia menerobos dinding dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tubuh yang sangat besar mengambang di udara. Jika Wang Lin membandingkan tubuhnya dengan raksasa ini, dia hanya akan seukuran jari raksasa itu. Di tubuhnya ada tumbuhan aneh berwarna ungu kehijauan ini. Tumbuhan akan bergerak dengan cara yang aneh dan tubuhnya akan terlihat menyusut, tetapi dengan cepat tumbuh kembali normal. Saat siklus berlanjut, tanaman ungu dengan cepat melepaskan energi yin. Wang Lin tertegun. Dia menyebarkan indera ketuhanannya, mengamatinya sebentar, dan tertegun. Tubuh ini sengaja ditinggalkan di sini oleh seseorang. Tujuannya adalah menjadi nutrisi bagi tanaman berwarna ungu kehijauan. Jelas bahwa alasan sekte mayat memiliki energi yin ini adalah karena tumbuhan ini. Bahkan alasan mengapa manik penentang surga berevolusi pasti planet-planet ini. Wang Lin merasa tempat ini sangat aneh karena saat dia masuk, dia merasakan bahaya ini. Saat dia akan pergi, suara yang sulit dimengerti terdengar. Wang Lin tidak mengucapkan sepatah kata pun dan berusaha untuk menarik akal ilahinya, tetapi dia terkejut mengetahui bahwa energi yin di ruangan itu menghalangi dia untuk pergi. Segera, suara itu semakin dekat, sampai dia hampir bisa mendengar apa yang dikatakannya. "Selamatkan aku." Wang Lin dengan tegas mengambil labu itu dan meminum semua cairan roh yin yang tersisa. Perasaan ketuhanannya bergetar saat dia mengisi energi yin di sekitarnya. Energi yin dalam jumlah besar memasuki indera ilahi dan bercampur dengan energi yin yang tidak terserap di tubuhnya, menyebabkan Wang Lin batuk seteguk darah. Pada saat darah terbatuk, itu sudah membeku. Meski begitu, indera ilahi menembus rintangan dan dengan cepat kembali ke tubuhnya. Dia batuk lebih banyak darah beku saat dia mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia tidak berani memeriksanya lagi dan dengan cepat mulai berkultivasi untuk mengatur tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan mulai merenung sambil menatap lubang di dinding. Waktu perlahan berlalu dan dalam sekejap mata, Wang Lin sudah berada di sekte mayat selama 4 hari. Dalam 4 hari ini, selain dari 3 hari yang lalu, ketika dia menjelajahi bawah tanah dengan akal ilahi, dia tidak keluar sama sekali. Dia menghabiskan waktu selama ini untuk mengumpulkan cairan roh yin dari manik-manik. Selama ini, manik berubah dari 2 daun menjadi 3 daun. Menurut perhitungan Wang Lin, jumlah daun harus sama dengan awan sebelumnya, total 10. Wang Lin juga tahu dari pengalaman sebelumnya bahwa setiap daun akan memakan waktu lebih lama dari yang terakhir. Jika dia terus seperti ini, maka butuh waktu bertahun-tahun sebelum dia bisa menyelesaikan elemen kayu. Tapi sekte mayat bukanlah tempat dia bisa tinggal lama. Dia memutuskan untuk memeriksa tempat itu sekali lagi untuk menemukan cara agar tubuhnya bisa masuk. Jika dia bisa mendapatkan tanaman itu, dia yakin dia bisa membuat manik itu berkembang lebih cepat. Tapi bahaya melakukan ini terlalu besar. Bahkan Wang Lin tidak yakin. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, dia menyerah untuk pergi ke sana secara pribadi. Dia mengerti bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, tidak peduli seberapa hati-hati dia, kemungkinan dia bisa mendapatkan tanaman ungu kehijauan itu rendah dan kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya. Setelah memikirkan situasinya, dia tahu bahwa itu tidak aman. Setelah dia mengambil keputusan, dia menamparkan tasnya dan sarung pedang yang tampak kuno melayang di hadapannya.
Setelah Wang Lin mendapatkan sarung pedang ini, dia hanya menyempurnakannya sekali setelah dia mencuri fondasi Tengli. Meskipun dia tidak berhasil memperbaikinya, dia mendapatkan kendali atas itu, tetapi efeknya tidak bagus. Dia hanya mampu membuat pedang terbang itu tenggelam 3/5 dari jalan masuk. Wang Lin telah mempelajari sarung pedang ini berkali-kali. Bahkan Situnan mengatakan bahwa sarung pedang ini sangat aneh dan lebih berharga daripada pedang terbang kecil yang melewati pemurnian darah. Mata Wang Lin berbinar saat dia bergumam. Sun Hao berkata sebelumnya bahwa dia menemukan pedang dan sarung pedang ini di dalam gua kuno dan selain tuannya, hanya orang yang telah mencapai tahap formasi inti yang dapat menyempurnakannya. Ada kebenaran dan kebohongan dalam hal ini. Bukannya Anda tidak dapat memperbaikinya jika Anda berada di bawah tahap formasi inti, hanya saja jumlah waktu dan energi spiritual yang dibutuhkan terlalu besar. Setelah Anda mencapai tahap formasi inti, api di inti seseorang sangat mempersingkat prosesnya. Sayangnya, teknik pemurnian darah hanya bisa digunakan pada satu item saja. Jika itu bisa digunakan pada keduanya pada saat bersamaan, maka semuanya akan jauh lebih mudah. Wang Lin bahkan tidak berkedip saat dia menatap sarung pedang. Untuk meningkatkan kekuatan pedang terbangnya, dia harus mencoba menyempurnakan sarung pedang ini lagi. Meskipun dia tidak memiliki inti, dia memiliki inti dingin dari mengolah metode kenaikan dunia bawah. Semua energi spiritual di tubuhnya dikelola oleh inti dingin di tubuhnya. Wang Lin telah mempelajarinya untuk sementara waktu, tetapi Situnan pernah mengatakan kepadanya bahwa inti dingin jauh dari inti asli dan kecuali itu adalah upaya terakhir, inti dinginnya tidak boleh meninggalkan tubuhnya. Setelah inti dingin meninggalkan tubuh untuk jangka waktu tertentu, itu menghilang, artinya dia harus membentuk yang lain. Pertama kali dia memurnikan sarung pedang adalah ketika dia pertama kali memasuki tahap pendirian yayasan. Sekarang dia telah mengolah metode kenaikan dunia bawah, belum lagi perubahan kualitas energi spiritualnya. Energi spiritualnya sendiri juga meningkat pesat. Dia sekarang berada di puncak pendirian yayasan tahap awal dan hanya selangkah lagi dari pendirian yayasan tahap pertengahan, jadi kali ini akan jauh lebih mudah. Memikirkan hal itu, Wang Lin membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk energi spiritual Yin. Saat energi spiritual Yin menyentuh sarung pedang, lapisan es menutupi sarung pedang. Wang Lin menunjuk dengan jarinya dan sarung pedang perlahan berputar di udara sambil memancarkan cahaya biru. Itu terlihat sangat indah. Tangan Wang Lin tidak berhenti saat dia menembakkan beberapa sinar biru. Setiap kali cahaya biru menyentuh sarung pedang itu akan bergetar. Lambat laun, tangan Wang Lin bergerak semakin cepat, sampai terlihat seperti ada aliran cahaya yang menghubungkan tangan Wang Lin dengan sarung pedang dan frekuensi getaran sarung pedang meningkat. Tetesan keringat besar muncul di dahi Wang Lin, tetapi mereka langsung membeku dan jatuh ke tanah. Wang Lin tidak punya waktu untuk peduli dengan itu sama sekali karena dia dengan cepat menembakkan beberapa sinar cahaya biru lagi. Kemudian, dia dengan cepat menamparkan tasnya dan meminum cairan roh Yin sebelum dia melanjutkan untuk menyempurnakan sarung pedang. Waktu perlahan berlalu. Setelah sarung pedang bergetar untuk waktu yang lama, cahaya biru yang mengelilinginya menyala dan padam. Perlahan, bentuk segi lima muncul di sarung pedang. Setelah dia melihat polanya, Wang Lin sedikit rileks. Dia tidak lagi menembakkan sinar biru dan malah mengatur energi spiritual di tubuhnya saat dia berpikir,
kultivasi saya sekitar 5 kali lebih kuat dari sebelumnya. Si Tunan memberi tahu saya tentang metode yang dapat memaksa formasi pada sarung pedang untuk muncul dengan menggunakan energi spiritual saya. Terakhir kali, saya menembakkan 5.000 sinar energi spiritual sebelum formasi muncul, tetapi saya terlalu lelah untuk melanjutkan. Kali ini, muncul hanya setelah 1.000 sinar. Meskipun tingkat kultivasi saya meningkat pesat, masih terlalu jauh dari tahap formasi inti. Si Tunan mengatakan sebelumnya bahwa pada tahap formasi inti, hanya beberapa sinar energi spiritual yang akan memaksa formasi muncul. Dia menarik napas dalam-dalam. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk perutnya. Perutnya menyusut kembali saat dia mengungkapkan ekspresi menyakitkan. Tangan kanannya perlahan terangkat dari perutnya dan dia membuka mulutnya saat bola biru seukuran bayi melayang keluar dari mulutnya. Wajah Wang Lin pucat. Setelah bernafas perlahan sebentar, dia dengan cepat menunjuk ke inti yang dingin. Tiba-tiba, inti dingin meleleh menjadi genangan cairan biru. Wajah Wang Lin menjadi lebih pucat. Bahkan tidak ada jejak darah, tetapi ekspresi Wang Lin menjadi lebih serius saat dia dengan hati-hati mengarahkan inti dingin yang meleleh ke arah sarung pedang. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.